Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ica Mariani. Jadi di sini saya sebagai moderator pada kelompok 2 dengan materi Hakikat Profesi Keguruan. Sebelum memulai penjelasan materi, saya akan menyampaikan susunan pemateri dan materi yang akan disampaikan pada kelompok 2 hari ini. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Ica Mariani, dengan materi pengertian profesi keguruan. Pemateri kedua yaitu Ira Nirwana dengan judul materi rasional profesi keguruan. Pemateri ketiga Sima dengan judul materi peran dari profesi keguruan. Pemateri keempat Widdiani dengan judul materi fungsi dan ruang lingkup profesi keguruan. Pemateri kelima yaitu Yuni Anggraini dengan materi kode etik profesi keguruan. Langsung saja kita ke pemateri pertama yaitu saya sendiri. Saya di sini akan membahas tentang pengertian profesi keguruan. Nah, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise dari para anggotanya menurut Jam Satori 2003. Bahasan di atas mengandung arti bahwa jabatan atau pekerjaan yang disebut profesi itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, tetapi hanya dapat dilakukan oleh orang yang dengan sengaja dipersiapkan untuk memangku jabatan itu. Nah, setelah kita paham tentang pengertian profesi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa profesi keguruan merupakan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan dan mempunyai keahlian dalam mengajar dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu yang dimilikinya. Contohnya guru. Nah, guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi seorang guru harus dipandang dari beberapa sisi secara luas. Menurut Ormar Hamlik 2002 yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, peranan pendidik harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan untuk membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang kedua, hasil pendidik mungkin tidak bisa dilihat dan dirasakan dalam waktu yang singkat, tetapi perlu dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. Yang ketiga, sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan untuk membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap dirinya. Yang keempat, sesuai dengan hakikat dan kriteria profesi yang telah dijelaskan di depan, jelas bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru. Yang kelima, sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Berdasarkan ciri suatu profesi, setiap profesi tentunya mempunyai kode etik yang diatur sebagai pedoman tingkah laku orang yang bertindak sebagai pelaku profesi tertentu. Begitu juga dengan guru. Rumusan kode etik guru Indonesia disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI dalam tahun 1989 di Jakarta dalam Mulyasa 2008 sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga,
Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sebaik-baiknya, menunjang berhasil proses pembelajaran. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Nirwana akan melanjutkan materi dari Saudari Ica Mariani. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah rasional profesi guru. Mengapa guru atau calon guru perlu menguasai atau memiliki wawasan yang memadai tentang profesi keguruan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini tentu terkait dengan pengertian dan karakteristik sebuah profesi. Dalam hal ini adalah profesi guru. Sebagaimana yang sudah diungkapkan di atas, menurut Darling Hammond dan Goodwin, ada 3 karakteristik umum yang wajib dimiliki oleh pekerjaan profesional. Dalam ungkapan yang agak berbeda, ketiga karakteristik tersebut adalah: 1. Pekerjaan dilandasi atau dilaksanakan berdasarkan ilmu terkait yang disebut sebagai codified body of knowledge, atau bisa disebut sebagai bidang ilmu yang sesuai. Nah, yang kedua adalah ada mekanisme terstruktur untuk mengatur perekrutan, pendidikan, dan penetapan standar praktik yang etis dan tepat. Serta yang ketiga adalah tanggung jawab utama adalah kemaslahatan atau kepuasan klien. Jika memang guru adalah pekerjaan profesional, sudah seharusnya guru memenuhi ketiga persyaratan tersebut, sehingga mampu memberikan layanan yang membuat peserta didik dan masyarakat luas, khususnya orang tua peserta didik menjadi puas dan merasa aman atas layanan yang diberikan. Guru digolongkan sebagai sebuah profesi karena guru menuntut peran sebagai teladan atau panutan, ilmuwan, motivator, dan bersikap bijak bagi peserta didiknya. Guru juga harus mampu menjadi sebagai sumber tempat bertanya kepada peserta didiknya. Guru merupakan profesi tertua di dunia seumur dengan keberadaan manusia. Profesi guru dianggap dapat dilakukan oleh semua orang. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru sebagai sebuah profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai sebuah profesi. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya
setelah ia melaksanakan sejumlah kewajiban sebagai guru. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sima sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang peran profesi keguruan. Guru bermakna sebagai pendidik yang profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Guru memiliki peran multifungsi, lebih dari yang tertuang pada hukum tentang guru seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan PPP Nomor 74 tentang guru. Mustahid 2010 mengemukakan bahwa guru berperan sebagai yang pertama perancang, yaitu menyusun kegiatan akademik atau kurikulum dan pembelajaran, menyusun kegiatan kesiswaan, menyusun kebutuhan sarana dan prasarana, dan sumber-sumber pembiayaan sekolah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sebagai pendidik, yaitu panutan dan tokoh dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru diharuskan memiliki sikap tanggung jawab, wibawa, dan disiplin. Yang ketiga, guru sebagai penggerak, yaitu mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Fungsi tersebut seperti memiliki kemampuan intelektual, misalnya mempunyai jiwa visioner, kreator, penelitian, jiwa rasional, dan jiwa untuk maju. Kepribadian sikap seperti luwes, wibawa, adil, bijaksana, dan juga jujur. Yang keempat, guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan penentu keberhasilan. Guru sebagai motivator artinya sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani. Saya pemateri 4 akan melanjutkan dari pemateri 3. Pemateri 4 yaitu tentang fungsi dan ruang lingkup profesi keguruan. Nah, A. Fungsi profesi keguruan. Tugas guru sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugasnya. Guru khususnya dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula ia belajar mensosialisasikan sikap keguruan yang diperlukannya. Nah, B. Ruang lingkup profesi keguruan. Secara kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru itu mencakup aspek-aspek. Nah, aspek-aspeknya itu yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, memahami profesional, dan yang kedua, yang pertama kemampuan profesional, dan yang kedua kemampuan sosial, dan yang ketiga kemampuan personal. Nah, yang pertama itu kemampuan profesional. Kemampuan profesional yang pertama, penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasa bahan yang harus diajarkan, konsep-konsep dasar, keilmuan dan bahan yang diajarkan. Dan yang kedua, penguasa dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan. Nah, dan yang ketiga, penguasa proses-proses pendidik, keguruan, dan pembelajaran. Nah, di bagian yang kedua itu kemampuan sosial. Kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu yang membawakan tugasnya sebagai guru. Dan yang ketiga itu kemampuan personal. Nah, kemampuan personal yang pertama, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya,
sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidik beserta unsur-unsurnya. Dan yang kedua, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang sebagainya dianut oleh seorang guru. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi saya. Akan dilanjutkan materi kelima. Saudara Yuni Anggraini, dipersilakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Anggraini. Sebagai pemateri kelima, akan melanjutkan presentasi dari Saudari Widiani. Ruang lingkup profesi guru dibagi ke dalam dua gugus, yaitu gugus kemampuan profesional dan gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional. Nah, di dalam gugus pengetahuan dan penguasaan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi. Yang kedua, penguasaan bidang studi sebagai objek belajar. Yang ketiga, pengetahuan tentang karakteristik atau perkembangan belajar. Yang keempat, pengetahuan tentang berbagai model teori belajar. Yang kelima, pengetahuan dan penguasaan sebagai proses belajar. Yang keenam, pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik sebagai latar belakang dan konteks berlangsungnya proses belajar. Yang ketujuh, pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi. Yang kedelapan, pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kesembilan, pengetahuan dan penguasaan berbagai media sumber belajar. Yang kesepuluh, pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan dan manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gugus kemampuan profesional. Di dalam gugus kemampuan profesional mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, merencanakan program belajar mengajar yang terdiri dari merumuskan tujuan-tujuan instruksional, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih media dan sumber mengajar, dan menyusun instrumen informasi. Yang kedua, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, yaitu guru dapat memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, dapat mengatur suasana belajar, dan dapat menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menilai kemajuan belajar, yaitu guru memberikan skor atas hasil evaluasi. Guru mentransformasikan skor menjadi nilai, dan guru menetapkan ranking. Untuk yang keempat, menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan. Nah, untuk melaksanakan sesuatu kompetisi, katakanlah melaksanakan program belajar mengajar, diperlukan lebih dari sekedar keterampilan. Pelaksanaan program belajar mengajar di dalam 1 jam pertemuan memerlukan pengetahuan dan sikap tertentu. Di samping keterampilan teknis, juga aspek-aspek kepribadian lainnya, seperti nilai-nilai dan temperamen berpengaruh di dalam pelaksanaan suatu kompetisi. Bahkan seorang guru pun di dalam kesempatan yang berbeda-beda mungkin melaksanakan kompetisi secara berbeda-beda sesuai dengan tujuan, materi, peralatan, dan terlebih lagi siswa yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, perbuatan profesi keguruan dikatakan tergantung pada pihak-pihak dan kondisi yang terlibat secara aktual dalam suatu peristiwa pendidikan, yaitu kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode etik guru. Yang dimaksud dengan kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia
sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, isi kode etik guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didiknya masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilannya proses belajar mengajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.